Pengamat politik Arifki Caniago menilai dukungan Partai Gerakan Rakyat terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden bukan sekadar manuver partai baru, melainkan sinyal awal yang berpotensi memaksa partai-partai lain bergerak lebih cepat menjelang Pilpres 2029. Menurut Arifki, deklarasi tersebut membuka ruang kompetisi politik lebih dini. Partai-partai lain, kata dia, mau tidak mau harus mengevaluasi ulang strategi. Apakah tetap menunggu momentum atau mulai mengamankan figur presidennya sejak sekarang? Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Presidential Threshold, PT, 0% untuk Pilpres 2029 dinilai semakin memperkuat dinamika tersebut. Dengan ambang batas 0%, peluang tokoh baru dan kandidat alternatif tampil di panggung nasional menjadi jauh lebih terbuka. Kondisi ini berpotensi mengubah orientasi partai dari sekadar kendaraan politik menjadi produsen figur kepemimpinan. Ganggu keseimbangan lama pendukung Anies. Namun, Arifki menilai langkah Partai Gerakan Rakyat juga berpotensi mengganggu keseimbangan politik partai-partai yang sebelumnya mengusung Anies pada Pilpres 2024, khususnya Partai Nasdem dan PKS. Dukungan dini tersebut memunculkan dilema antara menjaga konsistensi sikap politik atau membuka opsi baru di tengah peta koalisi yang bergerak lebih cepat dari perkiraan. Ia menggambarkan langkah tersebut sebagai isyarat yang mengetuk pintu iman politik partai lain untuk menentukan apakah tetap menunggu terbentuknya konfigurasi besar atau justru memulai langkah awal dengan mengampanyekan kadernya sendiri. Efek domino ke koalisi pemerintah. Arifki menambahkan, efek kejut deklarasi tersebut juga berpotensi mendorong partai-partai koalisi pemerintah mengevaluasi ulang strategi politiknya. Ia mencontohkan PKB yang memiliki figur Muhaimin Iskandar, serta Partai Demokrat dengan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang sama-sama memiliki peluang baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Dalam situasi PT 0%, Arifki menilai terlalu lama menunggu kepastian sebagai cawapres, terutama jika harus bersaing dengan Gibran Rakabuming Raka, dapat membuat posisi politik figur seperti Caimin dan AHY menjadi serba bimbang. Jika pada akhirnya tidak terpilih sebagai pendamping Prabowo Subianto, keterlambatan mengambil langkah dinilai bisa mempersempit ruang manuver politik mereka. Menurutnya, ketika peluang mencalonkan presiden terbuka lebar, menempatkan diri hanya sebagai opsi cawapres justru dapat menurunkan nilai tawar partai. PT 0%, kata dia, seharusnya mendorong partai lebih berani menguji kekuatan figur internalnya sendiri. Pilpres 2029 bergerak lebih cepat. Arifki memprediksi manuver Partai Gerakan Rakyat akan mendorong partai-partai lain lebih berani menawarkan figur potensial dari internal kader, bukan sekadar menunggu figur eksternal. Dengan demikian, Pilpres 2029 dinilai mulai bergerak lebih cepat, tidak lagi sekadar agenda elektoral 5 tahunan, melainkan arena kontestasi gagasan dan figur yang dimulai jauh sebelum tahapan resmi. Ia menekankan bahwa pertarungan bukan semata soal siapa yang paling cepat mendeklarasikan, melainkan siapa yang paling siap membaca waktu sebagai variabel politik. Gerakan Rakyat resmi jadi parpol, usung Anies. Sebelumnya, organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, di Hotel Arya Duta, Jakarta, Minggu, 18 Januari 2026. Dalam Rakernas tersebut, Syahrin Hamid ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat untuk periode 2026-2031. Dalam pidato perdananya, Syahrin menegaskan sikap partai yang menolak wacana pilkada melalui DPRD serta menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden RI pada masa mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.